منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Makanya para ahli hadis mengatakan bahwa kesehatan itu adalah rajanya nikmat, ra'sun nikmah. Maka kita wajib mensyukurinya, lebih-lebih kita ditunjukkan jalan oleh Allah untuk menuju surganya Allah dengan cara menetapi Quran hadis jamaah. Maka atas peparing yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri, kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalinggot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah. Maka atas perjuangannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairah. Ketiga kalinya bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih ridho, masih senantiasa di dalam thalabul ilmi, memahamkan dirinya dalam urusan agama sehingga benar di dalam menetapi ibadah sesuai dengan syariat Allah dan Rasul. Maka atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barakah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala amalun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 18, nomor hadisnya 559. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu waqtul maghribi, bab waktu salat maghrib. Babnya membahas tentang waktu sholat maghrib. Waqala, dan berkata siapa Ata'un Ata', ya jema'u, menjamak, jangan keliru. Ya jema'u, mengumpulkan atau menjamak, siapa al-maridun, orang yang sakit, bainal maghribi, antara salat maghrib, wal isya'i, dan salat isya. Jadi atau dia menjelaskan orang yang sakit itu boleh menjamak salatnya antara maghrib dan isya. Maghrib dikerjakan di akhir waktu salat maghrib, isya dikerjakan di awal waktu sholat isya. Hadasana Muhammad ibnu Mihran qala hadasana Walid qala hadasana Auza'i qala hadasana Abun Najashi, rupane Suhaib maula Rafi', bekas budaknya Rafi' ibnu Khadijin,
Qala berkata siapa Suhaib, sami'tu mendengar aku, Rafi'a pada Rafi' ibnu Khotijin yaqulu berkata siapa Rafi', kuna ada kami iku nusolli sholat kami al-maghriba pada sholat maghrib, ma'an Nabi berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayang shorifu maka bubar siapa ahaduna salah satu kami yang ikut sholat maghrib bersama Nabi, wa innahu dan sesungguhnya ahad la iku la yubsiru niscaya melihat siapa ahad mawaki anabalihi pada tempat jatuhnya panah, pada tempat jatuhnya panahnya ahad. Jadi kami mengerjakan sholat maghrib bersama Nabi, kemudian salah satu kami bubar, maksudnya selesai sholat maghrib, dia melihat pada tempat jatuhnya panahnya. Artinya Rafi' bersama Nabi di dalam mengerjakan sholat maghrib itu dikerjakan di awal waktu, maksudnya masih terang ya, masih kelihatan, belum gelap ya, masih terang, sehingga selesai sholat maghrib pun masih kelihatan anak panah yang jatuh ya, masih kelihatan anak panah yang jatuh. Berarti mereka mengerjakan sholat maghrib itu di awal waktu. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar, berarti kalau kita kembalikan ke babnya, waktu sholat maghrib itu dengan terbenamnya matahari. Matahari sudah terbenam walaupun masih sedikit terang ya, itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Sa'id ibnu Ibrahim an Muhammad ibnu Amr ibnu Hasan ibnu Ali qala berkata siapa Muhammad bin Amr, qadima datang siapa Al-Hajjaj sebagai amir, fasa'alna maka bertanya akunya Muhammad, Jabiron pada Jabir ibni Abdillah, faqala maka berkata siapa Jabir. Jadi Muhammad bertanya kepada Jabir tentang waktu sholat. Faqala maka menjawab siapa Jabir, karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli sholat siapa Nabi ad-duhra pada duhur, bil hajirati dengan waktu yang awal. Jadi mengerjakan sholat duhurnya itu di awal waktu duhur. Wal asro dan sholat asar, wasyamsu dan matahari iku nakiyatun masih putih. Mengerjakan sholat asar mataharinya masih putih, artinya masih tinggi
berarti sholat asarnya di awal waktu. Wal maghriba, dan sholat maghrib idza wajabat, ketika telah terbenam apa matahari. Ketika sholat maghrib itu waktunya kalau matahari sudah terbenam. Wal isya'a, dan sholat isya ahyana kadang-kadang, wa ahyana dan kadang-kadang, rupane idza ra'ahum, ketika melihat siapa Nabi pada mereka, ijtama'u, telah berkumpul mereka, sudah berkumpul di dalam masjid, ajala, maka mencepatkan siapa Nabi. Jadi kadang-kadang ketika sholat isya itu Nabi melihat makmumnya dulu. Nabi melihat makmumnya dulu di dalam masjid, apakah sudah banyak jamaah yang berada di masjid. Kalau sudah berkumpul, maka Nabi segera mengerjakan sholat isya. Wa idza ra'ahum, dan ketika melihat siapa Nabi pada mereka, dan ketika melihat siapa Nabi pada mereka, abtau, kendu, maksudnya belum banyak yang berkumpul di dalam masjid, akhara, maka mengakhirkan siapa Nabi. Kadang-kadang Nabi sholat isya-nya itu menunggu jamaah, ya, menunggu jamaahnya, makmumnya banyak, menunggu jamaah atau makmumnya banyak terlebih dahulu di dalam masjid, sehingga Nabi sholat isya-nya diakhirkan. Jadi kadang-kadang Nabi itu sholat isya-nya cepat karena sudah banyak di masjid jamaahnya. Kadang-kadang Nabi mengerjakan sholat isya-nya itu di akhir waktu. Nah, di akhir waktu kemarin juga dijelaskan, yaitu atama. Wasubha, dan sholat subuh, kanu, ada mereka, aukana, atau ada siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iku yusolliha, sholat siapa Nabi pada subuh, bigolasin, dengan gelap, maksudnya masih gelap, yaitu mengerjakan subuh awal, mengerjakan subuh awal di awal waktu, kondisi masih gelap, matahari belum terbit. Nah, jadi masih gelap, masih apa ya, remang-remang, ya, baru Nabi selesai mengerjakan sholat subuh. Artinya Nabi mengerjakan sholat subuhnya di awal waktu. Nah, ini adalah waktu-waktu sholat ketika Nabi mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi kalau dikembalikan ke bab di dalam urusan sholat maghrib, idza wajabat, ketika matahari itu terbenam, itu adalah waktu untuk sholat maghrib. Karena kalau dulu itu kan tidak ada jam, jadi patokannya untuk mengerjakan sholat itu ya melihat matahari. Ya, kalau sekarang di zaman era sekarang kan udah ada jam, HP juga ada jamnya, kemudian tangannya juga ada jam, kemudian biasanya ditandai dengan azan, walaupun enggak ada jam, kalau ada azan berarti menunjukkan waktu sholat. Kalau dulu itu ya agak susah ya, untuk menentukan sholat ya, apalagi kalau dimendungkan gelap, tahu-taunya masih
duhur. Wah, ini kok kayak sudah gelap, ini udah kayak mau maghrib ya, ternyata masih duhur. Nah ini kalau sekarang lebih mudah di zaman dengan zaman dulu. Hadatsana Al-Makki bin Ibrahim qala hadatsana Yazid ibnu Abi Ubaidin an Salamah qala, berkata siapa? Salamah. Kunna, ada kami, nusolli, sholat kami, ma'an Nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maghriba, pada maghrib. Idza tawarot, ketika tertutup apa matahari, bil hijabi, dengan tutup. Maksudnya ketika matahari itu sudah gelap, sudah tertutup cahayanya, maka Nabi mengerjakan sholat maghrib. Yaitu waktu sholat maghrib itu dengan terbenamnya matahari, cahaya matahari sudah tertutup, maka di situ boleh mengerjakan sholat maghrib. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Amr ibn Dinarin qala sami'tu Jabir ibn Zaid an ibni Abbas qala, berkata siapa? Ibni Abbas. Sholat siapa? An-Nabiyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'an, 7 rakaat, jami'an, dengan dijamak, wasamanian, dan 8 rakaat, jami'an, dengan dijamak. Ini kondisinya Nabi tidak dalam keadaan takut, tidak dalam keadaan musafir, dan juga tidak dalam keadaan sakit. Nabi pernah mengerjakan sholat, menjamak sholatnya dengan 7 rakaat dan 8 rakaat. 7 rakaat prakteknya itu adalah sholat maghrib dengan sholat isya. Dijamak waktunya, sholat maghrib dikerjakan di akhir waktu, sedangkan sholat isya dikerjakan di awal waktu. Adapun 8 rakaat itu prakteknya sholat duhur dan sholat asar. Prakteknya sholat duhur dengan sholat asar. Ini boleh kalau sifatnya itu sekali-sekali. Sifatnya kalau sekali-sekali menjamak sholatnya itu boleh, tapi kalau terus-terusan itu tidak boleh. Ya, jangan sampai terus-teruskan di dalam mengerjakan sholatnya. Kan hadisnya ada, Nabi aja pernah kok menjamak sholatnya. Ya kita sebagai umatnya ya harus mengikuti Nabi. Tapi Nabi nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan dikerjakan, berarti dia termasuk mengerjakan sholatnya orang-orang munafik. Sholatnya orang-orang munafik. Jadi sholatnya orang munafik itu mengakhirkan waktu sholat. Jadi menjelang waktu sholat itu mau habis, dia mengerjakan sholat terus. Setiap sholat begitu. Nah, itu adalah pekerjaannya orang-orang munafik. Maka kita tidak boleh mengerjakan itu dengan terus-terusan. Kalau sekali-sekali itu boleh. Kalau terus-terusan yang dikhawatirkan nanti kemunafikan itu akan melekat ke dalam diri kita. Bahaya. Bahaya. Maka kita supaya memperbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq.
wardoi arzak. Nah, itu ini termasuk bentuk untuk melindungi hati kita agar terhindar dari sifat-sifat munafik itu. Jadi intinya kalau sekali-sekali itu boleh, kalau terus-terusan atau bahkan itu menjadi prioritas di dalam ibadah kepada Allah ya, dengan cara mengakhirkan waktu sholatnya, berarti dia ya meremehkan ya, dia mengerjakan sholat seperti sholatnya orang munafik. Itu babuman, babnya orang karoha yang benci siapa orang, ayyukola bahwa dikatakan lil maghrib bagi maghrib opo al isya'u isya. Babnya orang yang benci maghrib itu disebut isya ya. Maghrib itu disebut isya. Kalau isya itu secara lugat, secara bahasa itu maknanya sore. Al isya itu artinya sore. Nah, ini babnya orang yang benci ya, orang yang benci maghrib itu disebut isya ya, artinya maghrib ya maghrib, isya ya disebut isya. Hadatsana Abu Ma'mar huwa Abdullah ibn Amr qala hadatsana Abdul Warith anil Husain qala hadatsana Abdullah ibn Buraidah qala berkata siapa Abdullah, haddatsani Abdullah ibn Muzani ana Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, la taklibannakum jangan mengalahkan sungguh pada kalian, jangan mengalahkan sungguh pada kalian siapa al-a'rabun orang Arab, orang desa, ala ismi sholatikum atas nama sholat kalian, al-maghriba maghrib ya. Jadi Nabi bersabda, kamu jangan terpengaruh dengan ucapannya orang-orang desa yang mana dia menyebut sholat maghrib. Qala berkata siapa Abdullah ibnu Buraidah, watakulu dan berkata siapa Arabun orang desa, hiya maghrib iku al isya'un isya. Jadi menurut Abdullah ibnu Buraidah, orang-orang desa itu menyebut maghrib itu dengan sebutan isya. Maka kamu jangan terpengaruh ya, walaupun orang-orang desa itu nyebutnya isya ya, kamu tetap jangan terpengaruh. Kalau maghrib ya disebut maghrib, kalau isya ya disebut isya itu. Jadi bukan kok sholat maghrib disebut isya ya, kita tidak usah terpengaruh walaupun ada yang ngomong begitu ya, ada yang ngomong seperti itu ya, kita tetap gak usah terpengaruh. Kita tetap nyebutnya sholat maghrib ya sholat maghrib, sholat isya ya sholat isya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Hadisnya ya panjang, takutnya tidak pas. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.